Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Hasibuan, NIM 184020343. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kelompok dalam pengambilan keputusan mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Nur Mutiah. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya keterlibatan kelompok. Dalam sebuah penyelesaian masalah dibutuhkan adanya keterlibatan kelompok, yang dimana dari pembuatan anggota kelompok ini akan didapatkan argumen ataupun pendapat dari masing-masing anggota yang nantinya akan memudahkan untuk pengambilan suatu keputusan dengan adanya gagasan-gagasan ataupun argumentasi dari anggota diskusi ataupun kelompok tersebut. Dan selanjutnya adalah perlu tidaknya melibatkan kelompok dalam suatu pengambilan keputusan, terutama di dalam organisasi dibutuhkan adanya keterlibatan kelompok untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil organisasi selalu bersifat objektif. Oleh karena itu, perlu tidaknya melibatkan kelompok dalam organisasi itu sangat penting untuk menemukan gagasan-gagasan ataupun ide-ide cemerlang dari para anggota diskusinya. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas adalah sesuatu yang baru, baik dan benar-benar merupakan hal yang baru. Dan yang kedua adalah inovasi. Inovasi merupakan setiap ide yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah intuisi, di mana intuisi ini adalah ide atau gagasan berdasarkan naluri. Dan selanjutnya adalah pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran di masa depan. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan secara emosional. Ada yang dimana artinya yaitu adanya hubungan emosional antara kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya adalah teknik-teknik peningkatan efektivitas. Yang pertama yaitu menentukan jumlah kelompok. Dalam sebuah organisasi ataupun kelompok, dalam menjelaskan diskusinya, ditentukan jumlah kelompoknya seberapa banyak untuk dapat mengambil keputusan dengan baik. Dan yang kedua adalah penugasan yang jelas. Dalam hal diskusi diterapkan adanya pimpinan diskusi, anggota, sekretaris maupun bendahara diskusi. Dan selanjutnya adalah pentingnya komunikasi. Dalam menjalankan sebuah diskusi diperlukan adanya saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jangan ada miskomunikasi di antara jalannya diskusi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penyediaan sumber daya dan dana yang memadai. Yang kelima adalah kejelasan sasaran yang ingin dicapai. Jadi dalam menjalankan sebuah diskusi, kita harus tahu tujuan yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya kita dalam melakukan diskusi itu. Yang selanjutnya adalah pentingnya suasana persahabatan. Dalam menjalankan suatu diskusi, jangan ada salah satu di antara kita untuk menyudutkan salah satu belah pihak. Dalam diskusi tersebut, kita harus menjaga yang namanya suasana persahabatan. Jangan ada perdebatan ataupun percekcokan secara tidak sehat. Dan yang selanjutnya adalah pedoman kepribadian ini berlaku bagi diri pemimpin diskusi.
ada beberapa hal yang berlaku bagi seorang pimpinan diskusi. Yang pertama yaitu tidak menyudutkan salah satu belah pihak. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh menyudutkan salah satu anggotanya. Yang kedua yaitu saling menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi mediator yang bijaksana. Artinya mendengarkan segala permasalahan yang terjadi untuk dapat diambil kesimpulan dalam teori pengambilan keputusan. Selanjutnya itu mengambil keputusan bersama, tidak menjadi pemimpin otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah kelemahan penggunaan kelompok. Ada beberapa kelemahan penggunaan kelompok, diantaranya berdasarkan pertimbangan nilai dari waktu dari salah satu sumber daya organisasi. Keputusan kelompok sangat memakan biaya. Yang kedua adalah pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan harus dibuat secara cepat. Dan yang ketiga adalah keputusan kelompok dari berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu cara-cara mengatasi situasi konflik. Jika dalam sebuah berjalannya diskusi, maka cara untuk mengatasi konflik tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, hindari menyudutkan salah satu belah pihak. Pemimpin diskusi tidak boleh menyudutkan salah satu belah pihak dalam berjalannya suatu diskusi. Dan yang kedua adalah menjadi mediator yang bijaksana. Dalam hal ini, seorang pemimpin menjadi penengah agar tidak terjadi perdebatan atau percekcokan di dalam sebuah jalannya diskusi. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan bersama. Dalam diskusi, seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, mengambil keputusan harus secara bersama-sama dengan diadakannya kelompok diskusi. Dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Setelah melakukan beberapa tahap yang pertama, 2, dan 3, selanjutnya kita melakukan evaluasi yaitu dengan buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa di masa depan. Dan yang selanjutnya adalah jadilah pemimpin yang peka, dapat memahami karyawannya. Selanjutnya yaitu pengembangan tim. Yang pertama, proses membangun tim. Adapun beberapa hal dalam proses membangun tim ini yaitu yang pertama membentuk struktur tim di mana dalam struktur tim ini ada tim penggerak, perancang tim, dan pemimpin. Dan yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Dalam hal ini cara-cara tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi agar nantinya dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Dan yang selanjutnya adalah membicarakan kebutuhan. Selanjutnya yaitu membicarakan kebutuhan, dan selanjutnya merencanakan sasaran dan menetapkan cara pencapaiannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan. Yang kedua adalah kesadaran untuk mengembangkan kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian C, faktor-faktor kepemimpinan kelompok. Yang pertama yaitu terdiri dari pemimpin, pengikut, situasi, komunikasi, dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya adalah D, hasil pemikiran kelompok. Pemikiran kolektif biasanya menyebabkan kelompok memiliki hubungan yang baik dan memungkinkan memiliki kohesivitas tinggi. Dan yang kedua adalah memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan daripada isu-isu yang sedang dipertimbangkan.
Dan yang E adalah kelompok-kelompok nominal, yaitu pilih pemimpin kelompok dan peran peserta kelompok. Yang kedua adalah mempresentasikan topik dan tujuan. Biasanya menjelaskan selanjutnya yaitu mempresentasikan topik dan tujuan biasanya menjelang pertemuan kelompok. Dan yang terakhir adalah mintalah anggota kelompok untuk membahas topik, mengajukan pertanyaan dan mencari klarifikasi. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.